Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai deret aritmetika. Pengalaman belajar yang diharapkan setelah mempelajari deret aritmetika adalah dapat menentukan jumlah suku ke N dari suatu deret aritmetika dan dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep dari deret aritmetika. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana menentukan jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmetika. Kita ingat lagi di sini, deret aritmetika atau nanti disingkat dengan DA adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan aritmetika. Misalkan di sini kita punya barisan aritmetika, ini Ibu singkat dengan BA. Jadi barisan aritmetika itu adalah U1, U2, U3, ini U2 ya, dan seterusnya sampai U ke N. Kalau menggunakan simbol ini akan menjadi A, ini suku keduanya akan menjadi A tambah B, dan seterusnya sampai suku ke N itu akan menjadi A ditambah N-1 kali B. Ini adalah suku ke N. Nah, deret aritmetika itu berarti jumlah dari suku-suku pada barisan aritmetika. Ini akan menjadi U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah UN. Nah, berarti kalau menggunakan simbol ini menjadi A ditambah A tambah B untuk suku keduanya ditambah dan seterusnya tambah sampai suku ke N ini akan menjadi A ditambah N-1 kali B. Ini dilihat ya. Nah, berarti kalau kita punya di sini jumlah dari suatu deret aritmetika diberi simbol dengan huruf S dari kata sum atau artinya jumlah. Berarti jumlah S1 ini kita tulis ini berarti S1 adalah jumlah dari suku pertama. Berarti ini hanya U1 saja. Jadi S1 itu akan sama dengan U1 akan sama dengan A. Dia akan sama dengan A ya. Lalu S2 berarti jumlah dua suku pertama. Berarti ini akan jadi U1 tambah U2. Nah, dilihat di sini. U1 itu akan sama dengan S1. Jadi U2 bisa juga didapat dari S2 dikurang S1. Lalu S3 itu akan sama dengan U1 tambah U2 tambah U3. Kita lihat di sini. U1 tambah U2 ini bisa tulis juga menjadi S2 sehingga U3 bisa juga kita dapat dari S3 dikurang S2. Sehingga kita punya di sini Sn. Ini kita punya di sini Ibu tulis terlebih dahulu. Jadinya dia Sn. Jadi Sn di sini akan menjadi ini ya sebentar. Jadi Sn itu akan sama dengan U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah suku ke N. Nah, sekarang kalau menggunakan simbol sekarang ya. Ibu gunakan simbol berarti Sn ini akan sama dengan U1 itu A ditambah suku kedua itu menjadi A tambah B. Ibu langsung tulis suku yang terakhirnya. Jadi ditambah di sini adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, ini penjumlahan sifatnya komutatif. Jadi penulisannya tadi dari suku pertama sampai suku ke N, sekarang dibalik dari suku ke N ditulis sampai menjadi suku yang pertama. Jadi ini Sn. Nah, suku ke N ditulis di bawah di suku pertama. Jadi ini menjadi A ditambah N-1 kali B tambah seterusnya sampai tambah ini menjadi A tambah B suku kedua. Lalu suku pertama akan tepat di bawah suku ke N. Ini A. Nah, kedua persamaan ini kita jumlahkan jadinya. Ini dijumlahkan. Kita jumlahkan di sini. Lalu kita lihat juga ini dijumlahkan. Nah, Sn ditambah Sn itu akan menjadi 2 Sn.
ini akan menjadi dia 2 kali SN. Nah, ini suku pertama tambah suku terakhir. Ibu akan tulis menjadi A ditambah. Di sini A tambah N-1 kali B. Ini baru di suku yang pertama dengan suku terakhir dan seterusnya. Ini dan seterusnya tambah, ini ibu nggak tulis semuanya ya. Jadi ini ditulis, jadi kita tambahkan dan seterusnya sampai di suku ke N di sini. Ini akan menjadi suku ke N ditambah A. Yang hasilnya akan sama dengan penulisan yang pertama. Ini Bu, betulkan dulu tulisan tambahnya ya. Jadi ini akan menjadi, ini Ibu tulis tambah dulu. Ini akan menjadi A ditambah, ini A tambah N-1 kali B. Aduh, tulisannya agak menepi nih. Ibu geser sedikit ya, supaya muat nulisnya. Jadi ini ditambah, ini akan menjadi A ditambah A tambah N-1 kali B. Nah, ini akan ada sebanyak, karena sukunya N, ini akan ada sebanyak N kali. Ini ada sebanyak N kali. Yang sama hasilnya dari pertama penulisan sampai ke N penulisan. Maka bisa kita singkat penulisan menjadi 2 kali SN. Itu akan sama dengan N dikali. Ini menjadi A ditambah. Ini Ibu buka kurungnya menjadi A tambah N-1 kali B. Nah, ini A tambah A menjadi 2A. Jadi N dikali 2A tambah N-1 kali B. Nah, karena kita hanya mencari SN, maka 2-nya dipindahkan ruas. Jadi SN itu akan sama dengan N per 2. Ini 2A tambah N-1 kali B. Ini adalah rumus dari jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika. Jika yang diketahui adalah banyaknya suku pertama dan beda. Jadi ini Ibu kotakkan dulu ya. Jadi ini rumus dari jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tapi penulisan ini juga kita lihat di sini, ini suku pertama, ini suku terakhir. Jadi penulisannya bisa kita tulis, ini Ibu geser ke bawah dulu. Jadi bisa kita tulis juga jumlah dari SN itu, kalau diketahui banyaknya suku, lalu suku pertama dan suku terakhir bisa kita tulis menjadi N per 2. Ini A ditambah UN. Jadi suku pertama tambah suku terakhir. Kalau yang diketahuinya hanya suku pertama dan suku terakhir serta banyaknya suku dari barisan tersebut. Jadi ada 2 yang kita tulis di sini tergantung dari yang diketahui di soal. Nah, sekarang kita lihat di sini sifat-sifatnya. Sifat-sifat SN pada deret aritmetika. Yang pertama, SN ini merupakan fungsi kuadrat. Kenapa fungsi kuadrat? Nanti karena N ini jika dikalikan ke dalam dia akan menjadi N kuadrat. Jadi dia merupakan fungsi kuadrat dengan N sebagai variabel yang tidak memiliki suku tetap. Lalu yang kedua, ini kita lihat tadi yang di sini. Jadi setiap untuk N bilangan asli, maka berlaku hubungan SN dikurang SN-1 itu akan sama dengan UN. Jadi U3 ini bisa didapat dari suku ketiga dikurang suku kedua. Karena di sini kita lihat U1 tambah U2 itu sama saja S2. Itu maksud dari hubungan yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan jumlah 100 suku. Jumlah 100 suku pertama dari barisan aritmetika berikut ini. Jadi, kita lihat di sini. Kita punya di sini A-nya itu adalah 3, lalu bedanya itu berarti suku kedua dikurang suku pertama. Suku kedua dikurang suku pertama berarti 8 dikurang 3. Jadi bedanya adalah 5. Lalu karena dia minta jumlah 100 suku pertama, maka N-nya adalah 100. Ini N-nya adalah 100. Jadi langsung Ibu, karena diketahui A dengan beda,
suku pertama dengan baik, kita pakai rumus yang pertama ini. Kita lihat di sini jadinya S100, Ibu langsung tulis ya, nggak pakai rumusnya. Jadi S100 itu akan sama dengan 100 dibagi 2, ini ya, N-nya 100, dikali 2 dikali 3 ditambah 100 dikurang 1 itu menjadi 99. Dikali bedanya adalah 5. Nah, ini baru sekarang kita hitung. Jadi 100 dibagi 2 itu adalah 50. Jadi 50 dikali 2 kali 3 itu 6, ditambah 99 kali 5. Itu hasilnya adalah 495. Ditambah 6 itu berarti 50 dikali, ini Ibu dikali ya, 501. Kita hitung 501 kali 50 itu hasilnya 25.050. Jadi ini adalah jumlah 100 suku pertama dari barisan yang diketahui di soal. Contoh yang kedua ini. Diketahui jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika adalah Sn. Jadi kita sudah tahu rumus Sn-nya sekarang, jumlah n suku yang pertama. Jadi kita lihat di sini, Ibu tulis dulu. Berarti kita punya di sini Sn-nya itu adalah 2 dikali n pangkat 2 dikurang 5n. Nah, dia minta suku ketiga 5. Tadi kita lihat di sini sifatnya, hubungan antara jumlah dan suku, antara deret dengan barisan. Jadi kita dapat di sini suku ketiga 5. Jadi kita tanpa mencari satu-satu, kita bisa dapat juga suku ketiga 5. Itu didapat dari jumlah S35. Jadi kita dapat bisa dari S35 dikurang S34. Ini ya hubungannya tadi. Sn dikurang Sn-1 itu akan sama dengan UN. Tadi yang Ibu contohkan di sini adalah kita bisa menentukan suku ketiga itu dari suku jumlah 3 suku pertama dikurang jumlah 2 suku pertama. Jadi kita hitung di sini tinggal masukkan rumusnya saja. Ini salah satu cara ya, bisa juga dengan menggunakan cara yang lain. Jadi ini akan sama dengan 2n-nya tinggal diganti 35 karena dia minta S35. Jadi ini akan menjadi 2 kali 35 kuadrat dikurang 5 kali 35. Ini adalah untuk jumlah dari 35 suku pertama dikurang S34, berarti n-nya diganti 34. 2 dikali, kita lihat di sini, 2 dikali 34 kuadrat dikurang 5 dikali 34. Nah, sekarang Ibu buka kurungnya ya, dibuka kurungnya, ini akan menjadi 2 dikali 35 kuadrat dikurang, kita lihat di sini, ini menjadi 5 dikali 35, ini dikurang 2 kali 34 kuadrat dikurang, ini menjadi tambah ya, min dengan min jadi tambah 5 kali 34. Nah, sekarang kita lihat nih, mungkin kalian akan hitungnya dengan cara biasa, tapi Ibu menggunakan faktor yang sama, mengeluarkan faktor yang sama lalu menggunakan sifat. Ini jadi 2 kali 35 kuadrat dikurang 2 kali 34 kuadrat. Jadi Ibu tulis dia akan menjadi gini. Ini faktor yang samanya 2 dikeluarkan, ini menjadi 35 kuadrat dikurang 34 kuadrat. Lalu ini min 5, ini plus 5. Faktor yang samanya Ibu keluarkan min 5. Maka ini akan tetap menjadi 35, ini akan jadi min 34. Lihat ya. Ini min 5 kali 35, ini min kali min akan jadi plus. Jadi hasilnya baris ke-4 ini akan sama dengan baris ketiga. Ini sebentar, ini kurungnya terlalu panjang. Jadi ini min 34. Perhatikan nih, bentuk ini sama dengan bentuk rumus Sn ya. Ini 2, ini 2. N kuadrat ini dalam kurungnya tinggal dikurang indeksnya. 35 kuadrat dikurang 34 kuadrat. Lihat ya, bentuknya sama.
2 kali N kuadrat, cuma dikurangkan masing-masing indeks. Lalu ini dikurang 5N, ini juga dikurang 5. N-nya cuma berkurang antara indeksnya, 35 dikurang 34. Lihat, jadi bentuknya akan sama. Jadi nanti untuk soal ini bisa langsung tinggal masukkan gunakan yang ini. Bentuknya akan sama dengan sigmanya. Nah, sekarang kita menghitungnya gimana? Nah, ini tidak gunakan kalkulator, ini selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat diingat lagi ya, kalau selisih 2 kuadrat itu kalau kita punya di sini A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita tulis menjadi A tambah B dikali A min B. Jadi di sini bisa kita tulis di sini. Jadi 2 dikali 35 tambah 34 dikali 35 kurang 34. Lalu dikurang ini adalah 5. 35 dikurang 34 itu 1. 5 kali 1. Lihat ya, lebih sederhana menghitungnya. Jadi Ibu tulis lagi di sini untuk U35. Jadi U35 itu akan sama dengan 35 tambah 34 itu 69. Jadi Ibu tulis di sini. Jadi 2 dikali 69 kali 35 dikurang 34 itu 1. Dikali 1 dikurang 5. Jadi 2 kali 69, 2 kali 69 itu adalah 138. Jadi 138 dikurang 5. Jadi hasilnya adalah 133. Ini untuk contoh nomor 2. Contoh berikutnya nomor 3. Tentukan jumlah dari deret berikut ini. Nah, ini kita lihat, ini kita punya deretnya sudah ditentukan sampai dari 1 sampai 23/3. Ini nampak terlihat bahwa ini itu adalah setiap suku, aturannya itu ditambah. Ditambah dari 1 menjadi 5/3 itu ditambah 2/3. Jadi ini pasti adalah deret aritmetika. Berarti kita lihat di sini, kita punya suku pertama atau dia A-nya itu sama dengan 1, lalu bedanya berarti itu suku kedua dikurang suku yang pertama, jadi 5/3 dikurang 1, ini samakan 1 disamakan penyebutnya, jadi 5/3 dikurang 3/3. Ini akan hasilnya menjadi 2/3. Lalu suku terakhirnya adalah 23/3. Kita belum tahu banyaknya suku. Jadi kita tulis di sini suku ke N itu akan sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini hasilnya adalah 23/3. A-nya 1 ditambah N-1 kali 2/3. Ini akan sama dengan 23/3. Satunya pindahkan dulu ke ruas kanan. Jadi di ruas kiri tinggal N-1 dikali 2/3. Jadi ini hasilnya akan menjadi, kita hitung 2/3 dikurang 1. 1 ini 3/3 ya. Jadi 23/3 dikurang 1 itu hasilnya menjadi 20/3. Nah, kemudian karena ini kali pindahkan ke ruas kanan itu jadi bagi. Jadi kita punya di sini nanti hasilnya tinggal di ruas kiri menjadi N-1 itu akan menjadi 20/3 dibagi 2/3. Dibagi pecahan sama saja dikali kebalikannya. Jadi kita punya di sini N-1 itu akan sama dengan 20/3 dikali 3/2. Jadi N-1-nya itu ini disederhanakan ya. Ini disederhanakan jadinya kita lihat di sini. Jadi 3 dengan 3 itu hasilnya 1, 20 dengan 2 disederhanakan sama-sama dibagi 2 jadi 10. Jadi kita punya N-1 itu akan sama dengan 10. Ini kita buat ya. Jadi N-nya itu akan sama dengan 10 ditambah 1. Jadi N-nya akan sama dengan 11. Jadi kita tulis di sini ya 10 ditambah 1 N-nya akan menjadi 11. Ini 3 dengan 3 hasilnya 1 ya.
3 dengan 3 hasilnya 1. Lalu 20 dengan 2 ini hasilnya tadi 10. Ini ya kalau menurut tulis. Nah, sekarang berarti kita akan menghitung jumlah dari 11 suku yang pertama. Jadi ini kita menghitung S11. Nah, sekarang dilihat nih. Yang kita sudah tahu, walaupun ada A dengan B, tapi kita juga tahu suku terakhir. Jadi, Ibu gunakan rumus yang menggunakan suku yang terakhir ini. Jadi, kita lihat di sini, kita pakai suku yang terakhir. Jadi, SN itu adalah N per 2 dikali A tambah UN. Jadi, A tambah suku ke-11. Ini UN ya, masih. Jadi, suku ke-11 ini SN lah, masih Ibu tulis rumusnya SN, jadi S11 itu akan sama dengan 11 per 2 dikali A-nya itu 1 tambah suku ke N-nya adalah 23 per 3. 1 itu 3 per 3 tambah 23 per 3 jadi 11 per 2 dikali 26 per 3. Ini bisa sederhanakan hanya ini ya. Ini 1, ini 13. 13 dikali 11 itu menjadi 143. Jadi ini menjadi 143 dibagi 3. Jadi ini adalah jumlah dari deret yang diketahui di soal. Sekarang nomor 4, ini adalah soal cerita. Tentukan tempat duduk gedung pertunjukan itu diatur dari baris depan ke belakang. Nah, ini jadi diatur dari baris depan ke baris belakang dengan lebih 4 kursi dari baris di depannya. Jadi ini berarti lebih 4 kursi. Ini berarti adalah deret aritmetika karena dia lebih 4 kursi. Jadi ini sama saja bedanya adalah 4. Jika terdapat 15 baris, berarti N-nya itu akan 15 karena 15 baris. Lalu bedanya itu adalah 4. Lalu baris terdepan, berarti itu akan menjadi suku pertama. Atau dia A, itu adalah 20. Tentukan kapasitas gedung pertunjukan tadi. Berarti dia akan menanyakan dari S15. Nah, ini Ibu gunakan dari yang pakai A dengan B. Jadi SN itu akan sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah, di sini ditambah N-1 kali B. Berarti ini kita hitung adalah S15. Jadi N-nya kita ganti dengan 15 per 2. A-nya kita ganti dengan 20. Jadi 2 kali 20 tambah 15 dikurang 1 itu adalah 14. Dikali B-nya adalah 4. Ini ya. Jadi sekarang kita hitung ini. Kita hitung karena ini 15 dibagi 2 pecahan, kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu, jadi ini menjadi 15 per 2. 2 kali 20 itu 40, tambah 14 kali 4 itu adalah 56. Ini dijumlahkan menjadi 96. Jadi 15 per 2 dikali 96. Nah, ini baru bisa disederhanakan. 96 dibagi 2 itu hasilnya adalah 48. Jadi, kita punya di sini suku jumlah dari 15 suku yang pertama atau kapasitas gedungnya itu akan menjadi 15. Kita punya di sini 15 dikali 48. Jika dihitung itu akan menjadi 720 kursi. Jadi kapasitasnya adalah 720 kursi. Yang berikutnya soal nomor 5. Seorang ibu mempunyai 5 anak. Jadi kita punya di sini si ibu mempunyai 5 orang anak yang membentuk barisan aritmetika. Jadi kita lihat di sini mempunyai 5 orang anak. Jadi 5 orang anak itu berarti N-nya. Banyaknya anak itu ada 5. Yang bungsu itu berarti kita anggap yang sulung itu berarti anak pertama, jadi U1. Jadi U1-nya dia akan sama dengan A, itu akan sama dengan 23. Lalu yang bungsu berarti suku kelima itu atau suku kelimanya itu dia sama dengan 15. Ini bisa Ibu tulis ya. Suku kelimanya itu A tambah N-1 kali B.
Ibu langsung suku kelima aja. Ya, suku kelimanya berarti dia akan menjadi 15 tahun. Nah, karena dia hanya minta jumlah, diketahui suku pertama dan suku terakhirnya kita sudah tahu, berarti kita tinggal cari jumlah sekarang. Jadi ini kan dia minta 10 tahun yang akan datang, berarti jumlah umur sekarang. Jadi jumlah umur anak sekarang, ini 5 anak ya, jumlah umur 5 anak sekarang, ini sekarang, berarti tinggal kita jumlahkan ini. Sekarang berarti S5. Ibu gunakan yang hanya suku pertama dan suku terakhir. Berarti 5/2. Ini N-nya 5. Itu A-nya adalah 23 dan suku terakhirnya adalah 15. Ya, Ibu gunakan rumus yang SN-nya. Ini rumus SN-nya itu sama dengan N/2 A ditambah UN. Jadi N-nya itu 5. Masukkan di sini, kita hitung. Jadi ini sama saja 5/2 dikali, aduh tulisannya kurang rapi, Ibu pindahkan aja ke sebelahnya ya. Jadi ini menjadi di sini S5 itu akan sama dengan 5/2. Ini bentar ya. Ini S5 itu akan sama dengan 5/2, 23 tambah 15. Itu hasilnya adalah 38. Ini disederhanakan, jadi ini 1, ini 19. Ini 19, 19 dikali 5 itu hasilnya adalah 95. Jadi jumlah umur tahun ini 95. Nah, jumlah umur untuk 10 tahun yang akan datang. Jadi ini dilihat ya. Jumlah umur 5 anak. Ini 5 anak. 10 tahun yang akan datang. Ini dilihat nih. Berarti masing-masing anak akan bertambah 10. Karena ada 5 anak akan bertambah 50. Jadi tinggal dijumlahkan aja 95 ditambah 5 anak kali 10 masing-masing. Jadi 95 ditambah 50. Jadi hasilnya menjadi 145. Ini jadi 145 ya. Jadi jumlah umurnya 10 tahun yang akan datang itu menjadi 145. Ini untuk soal yang kelima. Nah, soal yang terakhir, tentukan jumlah semua bilangan bulat antara, lihat ya, kalau dia kalimatnya antara 300 sampai 700, maka 300 dengan 700-nya tidak kita gunakan. Tapi kalau dibilang dari 300 sampai 700, maka 300 dengan 700-nya kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini yang habis dibagi 4, berarti kelipatan 4 antara. Jadi kita akan menghitung kelipatan 4. Dia bilang habis dibagi 4, itu berarti kelipatan 4 antara 300 sampai 700. Nah, 300 tuh habis dibagi 4. Itu hasilnya 150. Maka angka yang terkecil akan menjadi 304. Karena kalau antara itu 300 dengan 700-nya tidak kita gunakan. Jadi akan jadi 304, 308, dan seterusnya. Sampai yang terakhir 700 juga habis dibagi 4. Berarti kalau 700 habis dibagi 4 karena tidak digunakan, berarti kita kurang 4. Dia akan menjadi 696. Nah, kita dapat di sini suku pertamanya itu adalah, ini Ibu langsung ya, U1 itu atau sama dengan A sama dengan 304. Lalu bedanya itu berarti 308 dikurang 304. Jadi bedanya itu 308 dikurang 304, dia akan menjadi 4. Lalu kita punya di sini suku terakhirnya itu adalah 696. Jadi kita hitung di sini suku terakhirnya 696. Kita hitung di sini suku terakhir. Jadi UN-nya ya. Ibu tulis di sini suku terakhirnya. Jadi suku ke N-nya itu akan sama dengan
Ditulis dulu rumusnya ya. Jadi ini A ditambah N-1 kali B itu akan sama dengan 696. Nah, ini antara B dengan 6 hampir mirip ya. A-nya kita ganti 304. Ditambah, belum tahu N-nya, berarti N dikurang 1 dikali B-nya 4. Akan sama dengan 696. 304 kita pindahkan dulu. Jadi N-1 dikali 4 itu akan sama dengan 696 dikurang. Ini dikurang 304. Nah, kalau kita kurangkan, itu hasilnya adalah 392. Sehingga N-1, 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi bagi, 392 dibagi 4. Ini hasilnya adalah 98. Maka kita dapat di sini jadinya N-nya itu akan sama dengan 98 tambah 1. Jadi N-nya akan menjadi 99. Jadi jumlah dari 99, Ibu gunakan rumus yang SN, itu pakai suku pertama dan suku terakhir, karena kita tahu suku terakhirnya. Jadi N per 2, ini menjadi A tambah UN. Jadi ini menjadi 99 per 2, dikali suku pertamanya itu adalah 304, tambah suku yang terakhirnya itu adalah 696. Ini dijumlahkan hasilnya adalah 1000. Jadi 99 kali 1000 bagi 2. Nah, ini dihitung ya. Dihitung hasilnya menjadi 49.500. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua mengenai deret aritmetika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.